Baik, sebelum kita masuk ke closing statement, saya ingin tanya dulu ke Pak Zainul soal nasib Pak. 17.000 motor yang sudah terlanjur dibeli, kemudian sekarang jadi barang sitaan Kejaksaan Agung, sudah dibicarakan akan seperti apa nasibnya? Baru diwacanakan ya, baru diwacanakan di dalam rapat kemarin, disinggung soal 17.000 motor itu dan ada wacana untuk tadi yang disampaikan bahwa dihibahkan ke sekolah. Tapi kan karena ini menyangkut soal proses penyidikan di kejaksaan, maka kita harus tanya dulu nih ke kejaksaan bagaimana status dari motor tersebut. Kalau dianggap sebagai barang bukti kan harus ada proses apa istilahnya proses hukum yang bisa melepas itu. Karena itu menyangkut soal aset kan, aset dari BGN. Tapi kami secara ini setuju kalau misalnya 17.000 motor itu dihibahkan untuk sekolah, untuk guru. Kami sangat setuju. Itu baru satu contoh tuh Pak, motor, belum lagi item-item yang lain. Tapi pertanyaannya, bagaimana menutup celah penyimpangan itu semua di sisa nih kepemimpinan yang baru? Kemarin sudah ada komitmen dari pimpinan BGN yang baru, ya, Bu Nani dan juga Bu Arumsari, bahwa mereka akan menyisir anggaran-anggaran operasional BGN, ya, pengadaan barang dan jasa yang tidak memiliki relevansi langsung dengan program makan bergizi gratis. Misalnya apa selama ini Pak? Ya kalau yang tahun kemarin kan kaos kaki itu, apalagi tuh motor, kemudian sendok bebek sudah sempat tuh muncul juga sendok bebek. Motor mungkin relevan ya, tapi seharusnya mitra aja yang nyiapin ya. Jadi ada karena beberapa kan mobil mitra yang nyiapkan mobil kan? Iya betul. Kayak ya sendok bebek itu kan nggak perlu, itu mitra. Saya kira kan Homeprank juga mitra kan yang mengadakan gitu-gitu. Jadi ada belanja-belanja termasuk juga pengadaan barang dan jasa yang lain yang akan disisir ulang, dan mereka pimpinan yang baru punya komitmen kuat gitu untuk menyisir beneran anggaran-anggaran yang tidak relevan, gitu. Dan kami juga minta kita diupdate karena selama ini kami di Komisi 9 juga nggak tahu itu, nggak tahu Bang Kodari, tiba-tiba ada pengadaan motor, ada kaos kaki, ada macam-macam. Gimana caranya supaya tiba-tiba udah belum kebeli gitu Pak? Ini kan ya pas kita udah tahu ternyata sudah kebeli. Sekarang bagaimana caranya supaya setidaknya Komisi 9 tuh terinfo dulu lah sebelum beli-beli ini? Sebetulnya kalau pengadaan barang dan jasa sampai sedetail itu, kami Komisi 9 jujur aja kewenangan kami nggak bisa sampai Tidak punya kewenangan sampai seperti karena itu. Kami nggak boleh membahas satuan 3. Jadi kita hanya belanja makronya saja, misalnya pengadaan infrastruktur, hanya begitu saja. Tapi detailnya untuk belanja apa, itemnya berapa itu kita di Komisi 9 kita dibatasi ya. Tapi sekarang kita berpegang pada komitmen pimpinan BGN yang baru dulu ya. Pak Trubus, sebagai pakar kebijakan publik, bagaimana yang terpenting kan yang harus dilayani itulah adalah kepentingan publik. Mengembalikan kepercayaan publik, apa yang harus segera dilakukan? Yang harus dilakukan selain tadi sudah disebut mengenai efisiensi, yaitu kebijakan nol keracunan harus menjadi program ke depan, karena itu menjadi kunci kepercayaan. Zero tolerance jadi. Zero tolerance, termasuk dalam ini soal korupsi itu kan, itu harus juga di ini. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana kemudian kemanfaatan publiknya ini harus dipahami bahwa mereka selain yang anak sekolah itu yang 3B tadi, itu betul-betul menerima sesuatu hal yang berkelanjutan. Karena apa? Karena kalau ini kemudian istilahnya tidak bisa berlanjut ke depan, itu kemudian publik akan mempertanyakan. Karena apa? Kemudian dampak-dampaknya seperti Kemudian yang kedua kaitan dengan dampak itu tadi, dampaknya ini harus jelas. Misalnya anak yang sekolah jadi rajin, tadi dikatakan sekolahnya jadi rajin, ini harus tunjukkan berapa, datanya harus jelas dipublikasi. Indikator keberhasilannya harus bisa diukur ya Pak? Bisa diukur dan bisa dibuka ke publik. Dipublikasikan. Publik. Jadi publik tahu seperti apa, misalnya yang rajin sekian di daerah mana saja, sekolahnya berapa. Terus 76 sekolah yang dianggap off sekarang, itu harus dibuka ke publik, itu seperti apa kondisinya. Itu karena apa? Kan publik sampai sekarang mempertanyakan. Terus aspek adilnya di mana kalau kemudian udah universal menerima, dia tidak menerima. Nanti akan ada efek-efek lain kan, mestinya efek domino. Transparansi juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik ya. Terakhir Mas Kodari, tidak semuanya akan merasa nyaman dan puas dengan perubahan yang dilakukan. Kita sudah bisa melihat efeknya seperti apa dari perubahan ini, tapi bagaimana memitigasinya Mas Kodari? Pasti dipertimbangkan dengan sangat sungguh-sungguh oleh pimpinan BGN, apalagi telah mendapatkan masukan dari DPR ya.
Saya kalau mendengar penjelasan dari Pak Zainul kok kayaknya cocok juga jadi kepala BKN. Jangan dong Pak. Nggak, ini maksudnya ini saking pahamnya ya, saking pahamnya. Pak Mensesnek itu bilang begini, kalau jadi pimpinan BGN itu syaratnya dua. Pertama niat baik, yang kedua akal sehat. Akal sehat. Jadi dari cerita Pak Zainul tadi kita, ini akal sehatnya ini jalan nih berarti kan Pak ya. Jadi memang nomor satu saya kira proses di BGN ini jangan dibiarkan sendirian, harus dikawal oleh DPR tentu saja, kemudian juga dari Dewan Ekonomi Nasional, dari KSP, dari kita semua lah, dari media juga. Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita nggak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal dari kualitas gizi, dari kualitas higienitas, dan yang ketiga tentunya menjadi pertimbangan juga untuk biaya atau fiskal. Baik. Nah, jadi kalau tiga itu tercapai, saya optimis dukungan masyarakat akan semakin meningkat. Pada hari ini sebetulnya dukungan masyarakat tetap tinggi kok. Oke, Mas Saya Badari. kemarin baca survei dari Indikator Politik Indonesia, sebetulnya 72% itu puas, yang tidak puas 24%. Baik. Tapi harusnya lebih tinggi lagi. Terima kasih Mas Kodari, Terima kasih, kemudian Pak Trubus dan juga Pak Zainul. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, beres-beres MBG adalah langkah yang telah dinanti-nanti. Perbaikan gizi harus tepat sasaran dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.